Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Aurelia Putri dengan NIM 2104045020016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah ujian akhir semester psikologi konseling dengan judul makalah pendekatan dalam konseling. Nah, teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa topik. Yang pertama ada pengertian dari konseling direktif, kemudian yang kedua ada konseling non-direktif, kemudian yang ketiga adalah konseling eklektik, dan yang keempat itu kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari pendekatan konseling tersebut, dan yang terakhir kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari pendekatan konseling tersebut. Nah, langsung saja di sini yang pertama kita akan membahas mengenai bagaimana sih konseling direktif itu. Nah, konseling direktif ini merupakan jenis konseling yang berpusat pada konselor, yang mana konseling direktif ini merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh Edmund G. Williamson yang berasumsi bahwa pendekatan direktif ini peran konselor itu lebih dominan daripada kliennya. Nah, hal tersebut juga didasari asumsi bahwa konseli itu merasa tidak mampu menghadapi masalahnya, sehingga dalam menyelesaikannya dia membutuhkan bantuan dari konselor. Nah, konseling direktif di sini sering disebut dengan tri-factor counseling, di mana menekankan kepada pemahaman diri melalui psikologis dan penerapan pemahaman itu dalam memecahkan beberapa masalah yang dihadapi. Nah, di sini konselor secara sadar mengadakan strukturalisasi dalam proses konseling, di mana dia berusaha untuk mempengaruhi arah perkembangan konseli dan kebaikan konseli itu sendiri. Nah, konseling ini menilai kemampuan manusia untuk berpikir rasional dan memandang masalahnya sebagai masalah yang harus dipecahkan menggunakan kemampuannya. Nah, pemecahan masalah dalam proses konseling itu dilakukan konseli sendiri dengan memanfaatkan dan menggunakan hasil tes dan diagnosa. Kemudian di sini konseli itu bersifat menerima perlakuan dan keputusan dari konselor. Kemudian dalam konseling direktif ini, konselor itu berperan menjadikan dirinya sebagai pendengar yang baik apabila dia ingin memahami permasalahan individu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai langkah-langkah atau tahapan dari direktif konseling. Nah, yang pertama ada analisis. Analisis di sini bagaimana mengumpulkan data diri dan masalah konseli dari berbagai sumber analisis. Kemudian analisis ini juga merupakan langkah pengumpulan data atau informasi tentang diri konseli serta latar belakangnya. Informasi atau data yang dikumpulkan itu meliputi segala aspek kepribadian konseli seperti kemampuannya, minat, motivasi, kesehatan fisik, dan karakteristik lainnya. Nah, yang kedua ada pensintesisan. Di sini maksud dari pensintesisan adalah bagaimana seorang konselor itu menganalisis, mengatur, dan menyusun data yang sudah dikumpulkan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan dari konseli. Kemudian yang ketiga ada diagnosis. Di sini diagnosis merupakan suatu kesimpulan tentang masalah-masalah yang dialami dari konseli. Menentukan di sini konselor itu dapat menentukan sebabnya dilihat dari pengalaman masa lalu, sekarang, atau pengalaman yang akan datang. Nah, diagnosis ini juga merupakan tahap bagaimana menginterpretasikan data dalam bentuk masalah atau menunjukkan masalah dalam bentuk data. Nah, perumusan diagnosis ini dilakukan melalui proses pengambilan data atau penarikan kesimpulan yang logis atau nyata, di mana pada tahap ini ditentukan masalah apa yang dihadapi oleh konseli tersebut, kemudian menemukan penyebab dan gejalanya. Nah, yang keempat ada prognosis. Di sini prognosis ini hampir tahapan setelah diagnosis, di mana prognosis ini merupakan juga bagian dari diagnosis sendiri.
Prognosis di sini bersangkutan dengan bagaimana upaya konselor untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan data yang ada sekarang atau saat ini. Nah, di sini konseli itu diajak untuk menyadari kemungkinan yang akan terjadi jika mereka tidak mengubah keadaannya. Nah, nantinya mereka akan ditunjukkan untuk menyadari kemungkinan yang akan terjadi jika keadaan seperti sekarang ini tuh tetap berlanjut atau masalahnya itu tidak terselesaikan. Nah, yang kelima ada treatment. Treatment di sini sama dengan pemberian bantuan, di mana konselor itu memberikan bantuan kepada konseli agar konseli ini bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, langkah ini merupakan inti dari pelaksanaan konseling, di mana konselor dan konseli lebih ke arah penyesuaian diri atau cara menyesuaikan diri. Nah, yang terakhir ada follow up. Follow up di sini tindak lanjut dan peninjauan hasil-hasil konseling yang merupakan usaha untuk menentukan efektivitas konseling yang sudah dilakukan konselor. Nah, jadi teman-teman sekalian, pada tahap follow up di sini bertujuan untuk seorang konselor bisa melihat tingkat keberhasilan dari proses konseling yang telah dilakukan. Kemudian konselor juga bisa melihat tingkat efektivitas konseling yang telah diberikan kepada konselor melalui tahap follow up. Kemudian yang kedua ada konseling non-direktif. Nah, di mana konseling non-direktif ini teman-teman merupakan konseling yang dikembangkan oleh Carl R. Rogers, di mana Carl R. Rogers ini merupakan guru besar dalam psikologi dan psikiatri. Nah, adapun konseling direktif ini adalah biasa disebut dengan client-centered theory yang berpusat pada pribadi. Nah, pendekatan konseling client-centered therapy ini menekankan pada kemampuan konseli untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalahnya. Nah, konsep pokok yang mendasari adalah hal yang menyangkut konsep mengenai diri atau self, aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan. Nah, peran yang dilakukan di sini sebagai konselor dengan cara berdialog antara konselor dan konseli agar tercapainya gambaran yang serasi antara ideal self atau diri konseli yang ideal dengan aktual self atau diri konseli yang sesuai kenyataan yang sebenarnya. Nah, di sini juga konseling direktif itu memberikan suatu gambaran bahwa proses konseling ini yang menjadi pusatnya itu adalah konseli, jadi bukan pada konselor. Nah, karena itu dalam proses konseling ini kegiatan sebagian besar itu diharapkan atau tanggung jawabnya itu diberikan kepada konseli itu sendiri. Nah, seperti halnya dalam pemecahan masalah, nah konseli itu sendiri didorong oleh konselor untuk mencari serta menemukan cara yang terbaik dalam pemecahan masalahnya. Berikutnya yaitu ada tahapan atau sifat-sifat konselor. Nah, yang pertama di sini pada konseling direktif, konselor itu harus bersifat tense, artinya konselor menerima konseli sebagaimana adanya dengan segala masalahnya. Jadi di sini itu konselor bisa dikatakan dia harus menerima konselinya secara netral. Nah, yang kedua ada congruence, artinya karakteristik konselor itu adalah yang terpadu. Jadi sesuai dengan kata, perbuatan dan konsistennya. Nah, yang ketiga ada understanding. Di sini artinya konselor harus dapat secara akurat dan memahami secara empati dunia konselinya sebagaimana yang mereka lihat dari dalam konseli itu sendiri. Nah, yang keempat di sini konselor itu harus bersifat non-judgmental, di mana artinya dia tidak boleh memberi penilaian kepada konseli, tetapi konselor di sini harus selalu bersifat objektif. Selain itu, pada client-centered terapi sebagai model pendekatan dalam konseling didasarkan pada peran konselor sebagai guru dengan beragam tindakannya dalam memberikan perlakuan terhadap siswa atau konselingnya. Nah, adapun beberapa peran konselor dalam model pendekatan konseling client-centered adalah
Yang pertama yaitu konselor tidak memimpin. Nah, maksudnya di sini bahwa konselor itu hanya mengatur atau menentukan proses perkembangan konseling. Tetapi hal tersebut dilakukan oleh konseli itu sendiri. Nah, yang kedua, konselor merefleksikan perasaan. Nah, di sini konselor itu merefleksikan perasaan-perasaan yang ada pada diri konseli, sedangkan arah pembicaraan ditentukan oleh konseli itu sendiri. Jadi konselor hanya bertugas untuk merefleksikan perasaannya, kemudian mengenai topik atau permasalahan yang ingin dibicarakan itu dikembalikan lagi kepada konseli itu sendiri. Nah, yang ketiga ada konselor menerima klien. Nah, di sini konselor menerima klien, konselor di sini harus dengan sepenuhnya dalam keadaan seperti apapun. Dia harus menerima konselinya dalam keadaan apapun. Nah, di sini juga yang terakhir adalah konselor memberi kebebasan. Nah, di sini konselor memberi kebebasan pada klien untuk mengekspresikan perasaan-perasaannya. Jadi, konselor di sini berfungsi untuk bagaimana dia dapat memberikan stimulus atau memberikan dorongan kepada konselinya untuk mengekspresikan perasaan-perasaan yang mereka alami. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konseling eklektif, di mana konseling eklektif ini biasa dikatakan penggabungan dari proses konseling sebelumnya, yang mana tadi kita sudah membahas konseling direktif dan non-direktif. Jadi dapat disimpulkan bahwa konseling eklektif ini merupakan penggabungan kedua teknik konseling. Nah, konseling eklektif ini memandang kepribadian manusia sebagai bagian yang terintegrasi, bersifat psikologis, mengalami perubahan yang dinamis, dan aspek perkembangannya itu dipengaruhi faktor sosial budaya. Nah, dalam eklektif ini, individu itu dipandang sebagai organisme yang mengalami integritas atau berada dalam perkembangan secara terus-menerus. Nah, teori eklektif ini juga untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Friedrich Thorn pada tahun 1940-an. Nah, ketika itu Thorn ini menyumbangkan pemikirannya dengan menyelidiki semua metode konseling dan mengevaluasinya. Nah, perlu juga kita ketahui bersama bahwa ketika kita melihat kenyataannya bahwa tidak semua teori itu cocok untuk semua individu, semua masalah, dan semua situasi konseling. Nah, dimana karena siswa di sekolah ini memiliki tipe-tipe kepribadian yang tidak sama. Oleh sebab itu, kita tidak mungkin menerapkan satu teknik konseling saja, atau kita tidak mungkin menerapkan teknik konseling direktif saja atau non-direktif saja. Tetapi di sini agar proses konseling itu berhasil secara efektif dan efisien, tentu kita juga harus melihat tipe kepribadian atau karakter dari konseli. Nah, di sini konseli itu kan dia yang akan dibantu atau dibimbing dan melihat masalah yang dihadapi konseli tersebut. Tentunya memiliki masalah yang berbeda-beda. Jadi apabila kita tidak bisa diterapkan dengan teknik direktif ataupun non-direktif, maka kita bisa menggunakan teknik eklektif. Berikutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri konseling direktif, non-direktif, dan eklektik. Nah, di mana yang pertama kita akan membahas mengenai ciri-ciri konseling direktif. Nah, di sini konseling ini memiliki ciri-ciri, terdapat 4 ciri-ciri. Yang pertama itu selama wawancara, perhatian difokuskan pada masalah tertentu atau pada masalah konseli dan bagaimana kemungkinan untuk solusinya. Kemudian yang kedua, selama proses konseling atau wawancara, konselor ini memainkan peran yang lebih aktif daripada konseli atau muridnya. Kemudian yang ketiga, murid atau konseli itu membuat keputusan, tetapi konselor yang melakukan semua yang dia bisa agar konseli atau klien itu membuat keputusan sesuai dengan diagnosis permasalahannya. Dan yang keempat ada konselor berusaha mengarahkan pemikiran konseli untuk dengan menginformasikan atau menjelaskan serta menafsirkan dan bisa juga menasehati konseli tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada ciri-ciri konseling non-direktif, di mana konseling non-direktif ini juga memiliki 6
ciri-ciri. Yang pertama ada metode konselingnya itu dapat berubah dari konseli ke konseli atau bahkan dengan konseli yang sama dari waktu ke waktu. Nah, yang kedua ada elektabilitas adalah kunci dari konseling ini. Nah, yang ketiga ciri-cirinya itu kebebasan memilih dan berekspresi terbuka baik bagi konselor maupun konseli. Nah, yang keempat ada klien dan kerangka filosofis disesuaikan untuk memenuhi tujuan hubungan. Yang kelima, pengalaman saling percaya dan keyakinan dalam hubungan adalah dasar. Jadi, dasar dari proses melakukan teknik konseling ini adalah bagaimana tingkat saling kepercayaan dan keyakinan antara konselor dan konseli itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah pentingnya untuk menciptakan perasaan nyaman. Di sini seorang konselor perlu untuk menciptakan situasi yang nyaman agar konseli juga nyaman berbicara. Nah, ketika konseli itu sudah memiliki perasaan nyaman, maka mereka juga akan dengan sejalan berjalannya proses konseling, mereka akan memunculkan sifat keterbukaan. Kemudian yang ketiga ada ciri-ciri konseling eklektik, yang dimana terdapat beberapa ciri-ciri dari konseling ini, yakni kebebasan yang dimiliki konselor dalam menggunakan cara-cara yang terbaik untuk mengatasi masalah konsel itu tidak mempunyai teori khusus atau prinsip khusus mengenai kepribadian. Nah, kebebasan yang dimiliki konselor ini dalam menggunakan cara-cara yang terbaik itu bersifat konseling eklektik. Di atas memperjelas juga beberapa ciri-ciri yang dimiliki, seperti kebebasan yang dimiliki konselor dalam menggunakan cara-cara yang terbaik untuk mengatasi masalah. Nah, konseling ini menggunakan data keseluruhan konselor di sini menggunakan data keseluruhan kehidupan konseli yang selalu berubah dan tidak adanya peran dan fungsi konselor yang spesifik. Nah, teman-teman sekalian, yang terakhir itu kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan pendekatan konseling. Nah, yang pertama kelebihan dan kekurangan dari konseling direktif itu sendiri. Kelebihan dari direktif konseling di sini, yang pertama waktu yang dibutuhkan itu lebih singkat. Kemudian data yang didapatkan itu lebih lengkap karena menggunakan teknik pengumpulan data yang memadai. Nah, kemudian juga solusi yang diberikan konselor dapat digunakan sebagai dasar pemikiran konseli dalam pemecahan masalahnya. Nah, konseling direktif ini juga cocok digunakan untuk konseli yang kurang berpendidikan, konseli yang tidak mau terbuka, dan anak-anak serta individu dengan masalah-masalah yang tidak terlalu bersifat emosional. Nah, kekurangan direktif konseling itu sendiri, yang pertama meragukan kemampuan konseli untuk memecahkan masalahnya sendiri, sebab kurang efektif untuk konseli dengan masalah emosional yang mendalam. Kemudian berikutnya kelebihan dan kekurangan konseling non-direktif. Nah, di sini klien sendiri merupakan model pendekatan konseling yang tentunya memiliki kelebihan serta kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari konseling non-direktif itu. Nah, yang pertama pemusatan pada klien bukan pada terapis atau konselor. Kemudian yang kedua, identifikasi dan hubungan terapis sebagai wahana utama atau sebagai topik utama dalam mengubah kepribadian. Nah, yang ketiga, lebih menekankan pada sikap terapi daripada teknik. Kemudian yang keempat, memberikan kemungkinan untuk melakukan penelitian dan penemuan kuantitatif. Dan yang terakhir adalah pada proses konseling non-direktif ini sering terjadi penekanan emosi, perasaan, dan perasaan afektif dalam terapi. Nah, juga di sini dia menawarkan perspektif yang lebih up to date dan optimis, sehingga konseli itu memiliki pengalaman positif dalam terapi ketika mereka fokus dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, adapun kekurangannya yang pertama yaitu kesesuaian dalam proses konseling. Konseling di sini lebih efektif ketika dia menggunakan bahasa verbal dengan konselinya yang cerdas, mengabaikan faktor ketidaksadaran atau alam tak sadar dan insting nalurinya. Kemudian yang ketiga itu adalah kelebihan dan kekurangan konseling eklektik. Nah, kelebihan konseling eklektik di sini, pendekatan eklektik itu dengan menerapkan atau
memadukan berbagai pendekatan, menggunakan variasi dalam prosedur dan teknik sehingga dapat melayani konseli sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan ciri khas masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua itu kekurangan konseling epileptik. Nah, di mana konselor di sini merasa bingung jika konselor mengubah strategi konseling sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan sang konseling. Nah, konselor di sini dituntut untuk menguasai semua pendekatan sehingga mengerti kapan harus menerapkan pendekatan-pendekatan tersebut. Baik, saya rasa itu saja penjelasan saya kali ini mengenai topik materi pendekatan dalam konseling.